Oke, kita mulai saja perkuliahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mahasiswa sekalian sudah hadir pada perkuliahan kali ini. Meskipun ada sedikit gangguan tadi, yaitu mati lampu. Saya kira ini gangguan yang lampu. Oke, saya serahkan ke kelompok berapa yang akan tampil ya? Kelompok 4. Pada hari ini kelompok 4 akan tampil salahnya. Kalau dimutkan dulu itu. Mas Ferry. Pak Kudekat itu yang anu itu yang aktif itu suaranya. Ya, yaitu Afni, Fitra, Rahmi, dan Nirwana. Judul yang dipresentasikan yaitu konsep desa dan memahami tentang berbagai penduduk dan formal dalam pemberdayaan desa. Silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan makalahnya. Moderator? Mana moderator? Ya, saya Pak. Mulai saja ini Pak. Ya, mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran, cuma wajahnya tidak terlihat. Kedengaran. Terlalu menunduk. Hanya mata yang terlihat ini kayak pakai cadar. Putus. Halo. Silakan, lanjut. Keluar Fitra, Pak. Invite kembali ya. Saya kira kau dari Ini satu rumah kah dengan Fitra atau beda tempat? Ini Sulham masuk. Satu rumah dengan Fitra kah atau beda tempat? Beda tempat, Pak. Oh, jaringannya mungkin bermasalah. Iya, Pak. Cing. Halo. Diganti saja sama dengar suara. Iya, mulai Jo. mulai saja barangkali siapa Sulham jadi atau Valen barangkali yang jadi moderatornya. Fitra, Pak, Fitra. Fitra ya. Oke lah gitu. Coba dihubungi Fitra supaya langsung segera. Sudah masuk Fitra, Pak. Jaringan, kendala jaringan ini, Pak. Aduh, bantu. Kasih dekat sekali, Mbak Anu, itu suaranya. Mbak, nyik. Nih. Nah, hilang juga dia.
Jelek jaringan, Pak. Ini sudah. Mungkin karena habis hujan. Fitra, Fitra online di mana dia? Fitra. Di Kayu Lompa, Pak. Kayu Lompa itu di mana itu ya? Di Basidondo. Oh. Jaringan mungkin di sana. Tapi minggu lalu bagus kok dia punya jaringan itu. Rahmi dia online di mana dia? Masih di kos minggu lalu tuh, Pak. Oh, masih di kos minggu lalu. Oh, daripada lama menunggu, mungkin tetap dihubungi si Fitra untuk segera join. Daripada lama menunggu, langsung digantikan saja siapa jadi moderator. Jadi dibantu sama kelompok lain. Di sini kan. Nah, ini sudah masuk Fitra kan? Oh iya, sudah masuk. Oh, hilang sementara rupanya. Oke, silakan Fitra dilanjut. Tes. Oh iya, kedengaran jelas. Oh iya, masih ada Fitra. Rahmi, bagus ya jaringannya. Coba Fitra dinonaktifkan videonya ya. Supaya bisa kedengaran saya suara. Mungkin karena jaringan kan di sana, jadi bisa di video saja dinonaktifkan. Nah, itu. Ini ada Sulham. Sulham mana siapa? Sri Adi. Ada mandi dia, Pak. Oh, ada mandi. Iya, Pak. Taruh pakai baju dah. Oh. Jangan bawa zoom dekat dia ya, nanti kelihatan dia pakai baju. Oh, begini. Karena banyak kasusnya begitu itu di zoom itu, lupa dimatikan. Tahunnya Ci. Kayak Valen lalu dang, bapaknya lewat di belakang bawa burung. Ada sini Sulham. Ada sini Sulham. Halo Pak, minta jelas jaringan di kampungku Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau udah dikasih lihat videomu, ya cukup suaramu saja yang terdengar. Nah, itu membantu. Itu memang kayu lompa itu, Pak. Kayu lompa memang begitu. Oh, begitu di kayu lompa ya. Nah, sudah terdengar kan suaramu. Sudah tidak apa-apa. Jadi, dimulai saja Fitra. Nanti sesi tanya jawab barangkali bisa diperlihatkan atau apalah begitu. Nah, ini sudah ganteng dia ini, sudah panjang rambutnya. Oke, dimulai saja Fitra. Jelek sekali jaringanku, jelek sekali jaringanku. Ini terdengar suaramu ini jelas. Suaramu sudah jelas. Jelas suaramu Fitra. Jelas terdengar. Alasan saja dia itu, Pak, alasan. Oh. Sudah dimulai saja. Kan moderator kan begitu mengatur. Pak, sebagus jaringanku Pak. Nah, iya, sudah. Dimulai saja.
Oh iya. Hai, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih bisa melanjutkan diskusi pada siang hari ini, walaupun jaringannya jelek sekali. Perkenalkan di kelompok 4, yaitu yang terdiri saya sendiri, Nur Afni, Rahmi, dan Nirwana. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, yang akan membawakan materi ini saudari saya yaitu Nirwana, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin langsung saja. Konsep kader desa dan memahami tentang berbagai penduduk dan formal dalam pemberdayaan desa. Masyarakat pedesaan, masyarakat terpencil dan terisolir masih belum terjangkau pendidikan formal dan dapat dijangkau dengan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu. Kenapa jam istirahatnya orang mau datang? Tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tepat, seperti pada pendidikan formal di sekolah. Adapun konsep dasar pendidikan non-formal ada 3, yaitu pendidikan non-formal sebagai suplemen, pendidikan non-formal sebagai komponen atau pelengkap, Tidak kedengaran. pendidikan non-formal sebagai substitusi. Suaranya mana? Halo? Baru kedengar. Ya, begitu. Sudah? Linknya sudah. Ada di kosong. Di WA. Siap. Mana? B. Asas-asas pendidikan non-formal. Asas-asas pendidikan non-formal mencakup asas kebutuhan, asas pendidikan sepanjang hayat, asas relevansi dengan pembangunan masyarakat, dan asas wawasan ke masa depan. Penerapan asas pendidikan sepanjang hayat dalam pendidikan non-formal ini menyebabkan ada 3 ciri umum pada jalur pendidikan non-formal, yaitu 1. Pendidikan non-formal memberikan pendidikan secara wajar dan luas kepada setiap orang, sesuai dengan perbedaan minat usia dan kebutuhan belajar. 2. Pendidikan non-formal diselenggarakan dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses. Kemudian yang ketiga, pendidikan non-formal memiliki tujuan-tujuan ideal yang terkandung dalam proses pendidikannya. C. Fungsi dan tujuan pendidikan non-formal. Fungsi pendidikan non-formal adalah sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Tujuan pendidikan non-formal yaitu masyarakat memperoleh layanan PAUD yang bermutu, adil, dan merata dalam menyiapkan anak didik dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Masyarakat buta aksara dewasa 15 tahun ke atas dapat mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional secara efektif, efisien, dan akuntabel. Terwujudnya kelembagaan kursus dan pelaksanaan kursus para profesi yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup khususnya bagi penduduk
penganggur usia produktif untuk dapat bekerja dan berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional. D. Jenis-jenis dan satuan pendidikan nonformal. Jenis-jenis pendidikan nonformal terbagi atas 4. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan. E. Ketenagaan pendidikan nonformal. Pada ketenagaan pendidikan nonformal terdiri dari beberapa jenis. A. Pamong pelajar, yaitu PNS yang diberikan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat dalam rangka pengembangan model serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah. Pendidikan PAUD nonformal, honor yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan pembelajaran bagi anak usia dini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Daphne, sini kita. Sudah. Berapa lagi mati? Generator ini Pak Mirza. Keluar Fitra. Sudah dibagikan PPT sama makalahnya kah? Belum. Belum, Pak. Oh, dibagikan dulu, dibagikan di grup. Iya, Pak. Supaya teman-teman baca kan juga sambil presentasi. Terus sudah baca kan di live chat grup, live chatnya Zoom. Ada pesan saya di situ itu. Baca, Pak, baca. Oke. Pak, informasi dari Fitra, Pak. Kenapa? Banyak sekali kata jaringan, Pak, di grup. Dia bilang, Kenapa? Fitra bilang jelek sekali kata jaringannya, Pak. Oh iya. Nanti digantikan saja dia sebagai moderator. Tapi tetap dia berusaha untuk masuk ke Zoom. Tapi sudah isi absen kehadiran semua ini. Sudah, Pak. Siapa yang belum? Kalau Sahbi itu sudah tidak bisa kuliah lagi minggu depan ya. Sahbi sudah 4 kali pertemuan dia tidak hadir. Jadi itu artinya dia tidak bisa ikut ujian. 4 kali pertemuan apa itu? Berarti sudah sama dengan membatalkan perkuliahan ini kan? Jadi begitu ya. Mahasiswa pada perkuliahan ini ada 2 orang mahasiswa yang tidak. Satu si Raub dia tidak program. Yang kedua
si Sahbi. Sahbi program tapi dia Bu moderator, Bu siapa? Siapa Nirwan? Valen ya. Dibuka kembali perkuliahannya. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Saudari Nirwana yang sudah memaparkan materinya tadi. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Dan sesi pertanyaan ini ada peraturannya. Dalam setiap kelompok itu hanya satu orang yang mewakili untuk bertanya. Baiklah, mungkin bagi setiap kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau terpilih ini, aku tanya dia. Kemana dia buat dulu? Dia terserah. Kalau kita nggak mau kan? Hah? Kalau ketiga ini pendaratan. Kemarin mau ini. Ini belum ada ketiga dulu. Untuk materinya sudah dikirimkan dalam grup, jadi silahkan membaca materinya dan kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Mungkin buat pemateri bisa tampilkan materinya yang tadi di Zoom. Nah,
Mungkin dari saudara Sulham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Kalau mungkin ada yang belum jelas dalam materi tadi. Bagaimana Desi? Teman satu kelompokku. Kak Omi yang tanya Sulham. Kelompok berapa kita orang? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kamu nggak tahu. Iya, apa kita bilang? Kelompok 2. Jam bagas. Adri. Mungkin Pak Adri mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan ditanyakan. Adri mau bertanya ke yang Kau bertanya itu. Kau buat tanya kelompok, berarti kau mau tanya. Jaringanku. Di mana absen? Woi, absen. Mas suaranya. Absen ada di Bro. grup WA. Boleh gue kayak gini ya. Guys. Jangan kedengaran. Aspal. Menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan. Gimana? Apa? Bertanya, kelompok tak. Kau nih. Iya, tidak usah ada yang bertanya, Pak Le. Bagus itu. Pak, ini ada yang ditanyakan, Pak, tapi saya sudah ditaruh di Sini ada yang moderator. bertanya. Kami Desi membuat tanya ini. Tanya dan Desi. Mungkin dari kelompok 1 atas nama Lisa Setiawati, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Halo, moderator. Iya, ya. Bagaimana gambarku di situ bergerak-gerak nggak? Ya. Saya mau bukan bertanya, meminta. Meminta apa? Moderator. Minta maaf. Iya, ya.
Oke. Pada slide ketiga mungkin pemateri bisa perlihatkan slide ketiga. Pemateri slide ketiga mohon ditampilkan. Halo. Sudah ada kah? Materi. Pemateri slide ketiga. Slide ketiga. Sudah. Belum kelihatan kah? Belum ada, Ci. Belum ada. Halo. Ada dikirim di juga di grup WA. Di situ aja dulu soalnya. Pemateri. Di laptop soalnya sudah muncul. Kenapa sama kamu belum? Halo. Halo. Diklik ini materi ketiganya. Cepat terlihat. Coba diklik. Sudah. Sudah Pak, sudah berubah di laptop sini. Kenapa? Oh, berarti jaringan itu. Nah, lihat saja yang dibagi filenya. Berarti jaringan. Coba saya di WhatsApp. Guys. Ya mungkin dari pemateri ada kendala jaringan. Karena sudah ada materi yang dikirimkan di grup, silahkan dilanjutkan Hasriadi. Oh ya. Agar share ini tidak vakum. Tapi audionya lancar toh? Halo. Lancar. Keras suaramu Hasriadi. Oke. Ya. Ya, jadi pada slide ketiga ini kan konsep dasar pendidikan non formal ada 3, yaitu pendidikan non formal sebagai suplemen, kedua pendidikan non formal sebagai komplement atau pelengkap, kemudian pendidikan non formal sebagai substitusi atau pengganti. Jadi mungkin dari pemateri bisa dijelaskan ketiganya. Terima kasih Saudara Hasriadi. Ya, sama-sama. Dari kelompok 3. Aku sakit. Wah,
Mungkin tadi Saudara Asriadi boleh ulang kembali pertanyaannya? Sudah. Ini ada Saya ulang, Di. Halo. Ya, dipersilakan. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Hasriyadi dari kelompok 3. Jadi di sini di slide 3 itu mengenai konsep dasar pendidikan non formal ada 3, yaitu pendidikan non formal sebagai suplemen, kedua pendidikan non formal sebagai komplement atau pelengkap, kemudian yang ketiga pendidikan non formal sebagai substitusi atau pengganti. Jadi mungkin dari pemateri bisa dijelaskan ketiga-tiganya, karena di sini hanya pokoknya saja. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari kelompok 1 yang ingin mewakili, dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari kelompok 2, dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya, Len. Oh iya, dari Saudari Liz yang apabila ingin ditanyakan, dipersilakan. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok penyaji, aduh, tunggu. Tunggu ya, ribut sekali. Tunggu. Kopi. Mohon maaf sebelumnya, ribut sekali, ada rame di rumah. Oke, saya ulangi. Kalau yang mau bikin kopi, silakan bikin kopi. Nggak enak, Pak, lagi. Oh, saya mengantuk, mohon maaf. Bukan penyinggung juga, Pak. Kebetulan kuliahnya online kan, supaya bisa tetap fokus kuliah, silakan saja kalau bagi yang minum kopi ya. Saya boleh ngopi nih, Pak? Iya, silakan. Oh ya, minum kopi dulu. Silakan dilanjutkan, Liz. Oke, saya lanjutkan pertanyaanku. Kepada kelompok penyaji, kelompok 4, tentang konsep kader desa dan memahami tentang pemberdayaan desa. Di sini kan tertulis masyarakat
terpencil atau masyarakat pedesaan itu masih belum terjangkau pendidikan formal, tetapi dapat dijangkau dengan pendidikan non formal. Seperti yang tertulis lagi di sini, pendidikan non formal itu hanya ada 3 konsep dasar, yaitu sebagai suplemen, sebagai pelengkap, dan sebagai pengganti. Apakah tidak ada pengaruh untuk pendidikan jika hanya mendapatkan ketiga konsep dasar ini? Karena pendidikan di pedesaan. Iya, terima kasih, Lis. Ya. Ya, mungkin dari kelompok 2 yang ingin mewakili untuk bertanya dipersilahkan. Untuk list yang slide keberapa yang kau tanyakan? Slide-nya itu slide pertama. Sebenarnya enggak ada di slide. Maksudnya boleh ulang pertanyaannya, Kak? Oh, boleh. Dengar baik-baik ya. Begini ya. Di sini kan tertulis masyarakat pedesaan atau masyarakat terpencil itu masih belum terjangkau pendidikan formal, tetapi dapat dijangkau dengan pendidikan non formal. Sedangkan yang kita ketahui, yang kita baca di sini kan, pendidikan non formal itu hanya memiliki 3 konsep dasar, yaitu sebagai suplemen, sebagai pelengkap, dan sebagai pengganti. Apakah tidak berpengaruh bagi pendidikan yang ada di pedesaan ini jika hanya mendapatkan ketiga konsep tersebut? Sudah? Oke. Paham. Valen. Iya, ya. Saya mau bertanya dari kelompok 2. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Yang saya mau tanyakan ada pada slide ke-6. Di situ kan bagian D-nya jenis-jenis dan satuan pendidikan non formal. Di situ ada 4. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, dan pendidikan pemberdayaan perempuan. Saya masih bingung dengan artinya ini, maksudnya ini seperti apa. Jadi saya minta kepada kelompok 4 mungkin bisa dijelaskan dan diberikan contohnya dari jenis-jenis pendidikan non formal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Desi. Baiklah, karena pertanyaan sudah terkumpul dalam sesi pertama ini, mungkin buat pemateri apabila sudah menemukan jawabannya, dipersilahkan. Bisa dipotong lah. Pari. Mana tadi?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Asriadi. Baiklah, dari pemateri akan menjawab pertanyaan dari Saudara Asriadi. Pada Kak Afni, dipersilahkan. Di sini kan yang hasil ditanyakan, jelaskan ketiga pendidikan non formal tersebut. Di mana yang pertama pendidikan non formal sebagai suplemen. Yaitu di mana pendidikan non formal sebagai penambahan atau suplemen di mana seseorang yang sudah menamatkan pendidikan formal ingin menambah pengetahuan atau keterampilan kecakapan hidupnya, dia bisa mengikuti pendidikan tambahan berupa pendidikan kursus dan kecakapan hidup. Yang kedua, pendidikan non formal sebagai kompelen atau pelengkap, di mana pendidikan non formal sebagai pelengkap seseorang dalam memenuhi pendidikan formalnya. Yang ketiga, pendidikan non formal sebagai substitusi atau pengganti, di mana seseorang yang sama sekali tidak menikmati pendidikan formal, dia dapat mengikuti pendidikan non-formal sebagai pengganti. Contoh, seseorang yang tidak pernah belajar di SD, mereka dapat mengikuti program paket A, begitupun juga paket B dan C. Terima kasih. Diucapkan terima kasih oleh Saudari Afni yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Saudara Hasriyadi. Kita lihat kembali apakah Saudara Hasriyadi sudah cukup mengerti dengan penyampaian Saudari Afni tadi. Apa pilih kan? Dah. Halo. Ada. Menit. Nanti ulang. Berarti sudah sekitar berapa jam? Udah ada nih. Apa ini? Bertanya. Udah ada. Cek. Ada. Jelas. Nggak melek-melek. Bekerja. Habis.
Paling bilang. Cek moderator. Halo, cek. Cek. Apa ada kuning-kuningnya? Iya, ya. Maaf, ada kendala dengan jaringan. Ya, Saudara Hasriyadi tadi disampaikan, mungkin ada yang belum, silahkan. Ya, Anda dijelaskan mengenai apa itu pendidikan non formal sebagai suplemen. Itu misalnya seseorang yang sudah mendapatkan pendidikan formal, namun ingin menambah wawasannya lagi. Terus apa bedanya dengan pendidikan non formal sebagai kompeten atau pelengkap? Kayaknya tadi jelaskan hampir sama. Jadi mungkin bisa jelaskan lagi apa perbedaannya. Siap. Ya, terima kasih oleh Saudara Hasriyadi. Baiklah, untuk pemateri, jadi seperti apa yang telah disampaikan Hasriyadi, dia minta dijelaskan kembali apa perbedaan dari konsep dasar yang tadi yang disampaikan, ya, dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Hasriyadi. Coba diulang, Hasriyadi. Ya kan tadi pendidikan apa itu? Pendidikan non formal sebagai suplemen, kan tadi jelaskan kalau misalnya seseorang yang sudah menempuh pendidikan formal tapi ingin menambah wawasannya lagi, jadi dia bisa menempuh lagi di non formal. Jadi sedangkan pendidikan non formal sebagai kompeten atau kompeten atau pelengkap, kayaknya hampir sama saya tadi penjelasannya. Jadi mungkin bisa jelaskan apa perbedaannya. Apakah pemateri yang disampaikan Hasriyadi tadi sudah jelas? Jadi kan moderator. Boleh ulang, putus-putus suaranya Hasriyadi. Sambung. Astagfirullah. Jaringan penjahat. Ya, lewat chat nih, balik lewat chat. Live chat. Chat. Oke. Itu dong bisa bicara. Itu bisa. Karena dan antara poin pertama dan yang kedua. Liz saja suruh cari, Liz punya. Oke, sudah di chat. Saya kirim pertanyaan.
Belum masuk, Ki. Sudah. Jaringanmu itu. Itu baru udah sampai keliling. Sakit kepala aku. Iya, astaga, saya belum kasih maaf. Valen, suaramu Valen. Maaf. Jadi buat Afni, tadi sudah pertanyaannya Saudara Hasriadi sudah di chat, jadi silahkan mungkin untuk pemateri atau Saudari Afni, kalau sudah bisa dijelaskan, silahkan dijelaskan. Tuh lihat di cek, ada kan? Apa? Nggak ada masukin. Jadi yang ditanyakan oleh Saudara Hasriadi tadi, dia minta tolong jelaskan poin 1 dan poin 2 perbedaannya, dan dia juga minta contohnya. Mungkin untuk Saudara Hasriadi bisa dituliskan kembali pertanyaan yang tadi. Atau mungkin bisa disampaikan langsung lewat Zoom.
mungkin dari pemateri pada hari ini, mungkin bisa bantu Kak Afni, mungkin dari Nirwana, yang bisa membantu untuk mengefisienkan waktu, karena masih ada 2 pertanyaan lagi yang harus dijawab. Untuk teman-teman yang lain, mungkin bisa bantu dari pemateri pada hari ini. Kamu bersuara. Moderator, saya akan menjawab kembali pertanyaan dari Hasriyadi. Tes. Maaf untuk Kak Afni. Valen. Iya ya. Sudah dijawab Kak Desi punya? Tunggu dulu, kita selesaikan dulu pertanyaan dari Hasriyadi. Belum dijawab. Ya, maaf, soalnya saya baru gabung. Iya, enggak apa-apa. Ya, untuk saudari Afni, bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mungkin Kak mungkin bisa jawab lewat akun yang Nur Afni ini Kak. Karena kalau atau tidak mungkin karena terlalu berdekatan, mungkin bisa kasih jarak sedikit. Karena storing. Halo? Iya. Kedengaran suaraku? Kedengaran, silakan dilanjutkan Kak. Di sini kan Hasriyadi sudah jelaskan poin 1 dan 2. Sertakan contohnya.
mengatakan Suaranya. Kalau kesulitan suara mungkin di ininya Nirwana. Ini makannya. Kalau misalnya Afni terganggu suaranya, ke Zoom-nya Nirwana. Karena kan berdekatan juga jaraknya itu. Jadi pakai Zoom-nya Nirwana saja menyampaikan ini kan. Menjawab pertanyaannya teman-teman. Halo? Ya. Ya. Kedengaran, Kak. Silakan dilanjutkan. Ya. Astagfirullah, dan menjelaskan dan Apa-apa. Ampun panjang. Lanjut, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan Asriadi suruh jelaskan antara poin 1 dan poin 2. Ya. Ya, halo. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, kedengaran? Kedengaran, Mbak. Tidak ada juga. Next. Mungkin tidak lama ini. Seperti yang tadi, pendidikan non formal sebagai suplemen adalah di mana pendidikan non formal sebagai penambah di mana seorang yang sudahnya seperti dia mengambil baru pendidikan kursus. Seperti kursus memasak, kursus menjahit, atau kursus-kursus. Sedangkan pendidikan non formal sebagai komplement atau pelengkap, di mana pendidikan non formal sebagai pelengkap seseorang dalam memenuhi pendidikan formalnya, yaitu seperti PAUD dengan PAUD itu sebagai pelengkap dari pendidikan non formal tersebut. Ya, terima kasih, itu yang dapat saya jelaskan mengenai poin 1 dan poin 2. Ya, terima kasih untuk Saudari Afni yang sudah menjelaskan pertanyaan dari Saudara Hasriadi. Kembali lagi kepada Saudara Hasriadi, apakah yang telah disampaikan oleh Saudari Afni tadi sudah jelas? Oke, sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, berhubung tinggal 2 pertanyaan, mungkin jadi di sini bukan hanya pemateri saja yang bisa menjawab, mungkin ada dari tim audiens yang mungkin dalam diskusi ini bisa membantu, silahkan. Atau ingin menambahkan, silahkan. Fitra ingin menjawab itu, moderator. Oh iya. Baiklah, untuk Saudari Fitra,
Silahkan menjawab pertanyaan. Mungkin disampaikan pertanyaan siapa yang ingin dijawab. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Desi. Yaitu jenis-jenis pendidikan non-formal apa saja? Apa saja yang dimaksud dengan jenis-jenis pendidikan non-formal? Jenis-jenis pendidikan non-formal meliputi yang pertama yaitu pendidikan kecakapan hidup, yang kedua pendidikan anak usia dini, ketiga pendidikan kepemudaan, keempat pendidikan pemberdayaan perempuan, yang kelima pendidikan keaksaraan, keenam pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, yang ketujuh pendidikan kesetaraan, yang ketujuh itu pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Maaf, mungkin Saudari Fitra. Jadi saya ingin menyampaikan kembali pertanyaan sesuai yang disampaikan oleh Saudari Desi tadi. Jadi yang dia tanyakan tadi, dia minta jelaskan jenis-jenis dari keempat jenis tadi itu. Yang mana? Aduh, minta maaf soalnya tadi saya keluar, jadi saya perhatikan pertanyaan. Oh. Bisa diulang pertanyaannya? Iya, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan dari Saudari Desi tadi, dia minta jelaskan jenis-jenis dan satuan pendidikan non-formal, di mana tadi sudah disampaikan oleh Saudari Fitra ada 4 jenis. Jadi dia minta tolong dijelaskan. Seperti itu Saudari Desi yang disampaikan tadi pertanyaannya. Iya, dan berikan contohnya. Oh, jadi Saudari Desi itu minta contohnya, dijelaskan dan beserta contoh. Oh begini, kayak misalnya tuh pendidikan anak usia dini, pengertian dan contohnya misalnya begitu kayak kelompok bermain dan taman penitipan anak begitu, Saudari Desi. Iya kan, kalau kayak non formalnya pendidikan perempuan itu pasti kayak ada kelompok-kelompok usahanya gitu ya. Jadi yang saya tidak, maksudnya saya kurang mengerti dari jenis-jenis pendidikannya ini. Jadi kayak pendidikan kecakapan hidup itu yang seperti apa? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Kayak begitu. Oh iya. Kalau minta makan, Mbak. Dulu. Ya, baik. Saya akan mencoba lagi menjawab pertanyaan dari Saudara Desi. Yaitu jelaskan jenis-jenis... Dipersilakan oleh Saudari Fitra untuk menjawab. Jenis-jenis pendidikan non-formal meliputi yang pertama yaitu pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan atau kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Contohnya itu dari pendidikan kecakapan hidup yaitu kecakapan menulis dan berkomunikasi. Sedangkan yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal atau non-formal. Contohnya yaitu kelompok bermain dan taman penitipan anak. Yang ketiga, pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan perlunya pendidikan kepemudaan merupakan usaha dari pemerintahan untuk mencetak generasi-generasi yang berkualitas dan unggul dalam banyak hal.
Dan yang keempat yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan, yaitu pendidikan, salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah ketidakadilan gender yang mendorong keterpurukan peran dan posisi perempuan di masyarakat. Contohnya itu contohnya itu kekerasan terhadap perempuan dan beban kerja yang berlebihan. Terima kasih. Mungkin hanya itu bisa saya jelaskan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fitra. Saudari Desi, apakah yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, Saudari Fitra sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, baiklah. Sesuai juga tadi, 2 pertanyaan sudah dijawab. Baiklah, untuk pemateri tinggal 1 pertanyaan lagi yang akan dijawab. Mungkin untuk Saudari Afni atau Saudari Nirwana dan rekan-rekan yang lain mungkin bisa membantu, atau mungkin dari anggota dalam diskusi ini sebagai audiens mungkin bisa menambahkan atau ingin membantu pemateri, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mengulang kembali pertanyaan dari Lis Setiawati yang belum dijawab oleh pemateri. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh dari pendidikan non-formal ini? Dan apabila mengikuti ketiga konsep ini, jadi ditanyakan pengaruhnya. Seperti itu, Saudari Lis? Maaf, sebelumnya bisa diulang kembali kan pertanyaannya? Maaf sekali ini. Baiklah, Saudari Lis, silahkan diulangi kembali pertanyaannya. Ya Allah. Maaf. Oh gini ya. Ai selalu lupa, Misuda itu Ai. Iya, Ya. jawab. Cancel. Mana Kak Afni? Iya. Ya, dengar nih Kak. Supaya saya ulang lagi. Lupa itu. Iya. Maaf ini maaf. Gini, di sini kan tertulis masyarakat pedesaan, masyarakat terpencil, itu masih belum terjangkau pendidikan formal, tetapi dapat dijangkau dengan pendidikan non-formal. Nah, yang tertulis lagi di sini, pendidikan non-formal itu memiliki konsep dasar ada 3, yaitu sebagai suplemen, sebagai pelengkap, dan sebagai pengganti. Nah, apakah tidak berpengaruh pada pendidikan pedesaan apabila hanya dapat jangkau dengan pendidikan non-formal ini? Gitu. Maksudnya ini tidak berpengaruh bagaimana ini? Tidak berpengaruh pada pendidikan formalnya atau pendidikan di pedesaan itu, karena kan yang mereka dapat hanya 3 konsep ini, sebagai suplemen, sebagai pelengkap, sama sebagai pengganti gitu. Bagaimana Saudari Afni, apakah pertanyaan yang disampaikan oleh Saudari Lis sudah jelas? Oke. Udah jelas? Oke, bye. Selamat tidur. Terima kasih, Saudari Lis.
Oke, kita berbicara dengan pohon. Sudah bagus jaringannya Fitra ya. Wih, mantap. Ada pohon-pohon. Sampai hujan, Pak. Baru berhenti hujan, jadi bagus. Oh iya, iya. Oke, oke. Di Gunung Gun lagi mulai hujan. Anda mau lihat pohon-pohon? Mantap ini. Tuan tanahnya kayak lompa ini. Aduh. Kalau mau melawan, tanahnya banyak. Oke, moderator. Fitra, mana Mama? Mama ada di kelangkangan. Jangan untuk menjawab. Jangan dulu Mbak Bucin di sini. Mohon Mohon jangan ini yang jomblo. tulis karena ini inginkan waktu. Tolong Tahu, Bapak. harap tenang. Persilakan Saudari Afni. Next. Saudari Lilis, yang kau pertanyakan kan berpengaruh ke pendidikan. Dia berpengaruh ke pendidikan formal atau tidak kan? Itu pendidikan non formal itu tidak berpengaruh oleh pendidikan formalnya mereka. Ini pertanyaan atau pernyataan ini? Kamu Lis kasih baik. Jawab. Ya Allah, Lis. Apa-apa tadi? Lelah ini, Lis. Kurang fokus. Apa tadi? Kan yang kau tanyakan tadi berpengaruh oleh pendidikan formalnya di pedesaan itu atau tidak? Sama sekali tidak berpengaruh oleh pendidikan formalnya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi kan, itu ketiga non formal itu seperti pendidikan non formal suplemen itu, dia itu hanya seperti pendidikan kursus dan pendidikan pelengkap, dan begitu pula pendidikan pengganti. Sangat tidak berpengaruh dengan pendidikan formalnya mereka. Terima kasih. Terima kasih Saudari Afni. Kembali lagi kepada Saudari Lis Setiawati. Apakah yang telah disampaikan oleh Saudari Afni tadi sudah jelas? Dan kalau mungkin masih ada yang mengganjal, dipersilahkan. Sebenarnya ada, tapi saya bingung. Oke lah, sudahnya. Pak Mahdar menunggu, Uti. Terima kasih, Saudari. Oke, sudah ada peringatan itu. Sudah lihat kan peringatannya? Ya. Padahal sama bertanya deh. Zulha, please deh. Satu kelompok, satu pertanyaan saja. Oh, tidak kita udah semua. Berpengaruh juga mata kuliah lain yang bisa masuk. Peringatan. Apa? Teleponnya. Apa? Oh iya. Punya siapa? Lis, Apa? suaramu. Sorry.
Ya, berhubung waktu ke mata kuliah sore hari ini hanya satu sesi karena berhubung juga kita akan masuk ke mata kuliah yang lain, jadi diskusi pada sore hari ini Oke, terima kasih moderator. Bagus sekali dalam mengarahkan kegiatan ya. Ini baru masuk ini, jaringannya bermasalah. Terima kasih moderator. Valen. Telah menyelesaikan tugasnya dengan baik ya sebagai moderator yang mengatur jalannya diskusi dengan baik. Meskipun jaringannya tidak bagus ya, kadang-kadang tidak bagus begitu, kadang-kadang juga bagus karena hujan, dan saya kira juga kalau di Tol itu hujan itu cukup mengganggu perkuliahan kita secara online. Mahasiswa sekalian, minggu depan kelompok berapa lagi yang presentasi? Terakhir ya, minggu depan ya. Untuk presentasi, untuk diskusi kelompok ya. Kelompoknya siapa itu? Kelompoknya Valen ya? Kelompok berapa itu? Kelompok saya Pak, Lis Setiawati. kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1 ya? Oke. Ya. Iya, bagus. Sudah jadi makalahnya kah? Makalah dan PowerPoint-nya? Alhamdulillah belum Pak. Oke, dipersiapkan. Belum Pak. Oke, dipersiapkan dengan baik ya. Sampai jumpa minggu depan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.